Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Dan dia pula yang memberikan aturan yang seharusnya kita jalankan kehidupan ini. Dialah yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Dialah yang menancapkan gunung-gunung, yang menciptakan segala sesuatu yang indah, dan dia pula yang menciptakan COVID-19. Agar kita sadar bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada kemudahan kecuali yang dia buat mudah. Dan dia menjadikan yang sulit itu mudah kalau dia berkehendak. Hendaklah kita dalam masa-masa sulit seperti ini senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada Rabbul Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hanya dengannya kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia kita atau dalam urusan agama kita. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebutkan para penguasa-penguasa yang pernah ada atau yang masih ada. Kekuasaan dia hanyalah sementara. Kekuasaan dia hanyalah sesuatu yang terbatas dan cepat atau lambat akan pergi dan menghilang. Adapun Allah Azza wa Jal Hayyun la yamut. Dialah Maha hidup yang tidak mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kajian kita malam ini mungkin sebagian orang berpandangan dia tidak membutuhkannya. Karena dia sudah menikah. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya suami. Sehingga seakan-akan kajian kita ini hanya untuk mereka yang akan menikah. Padahal tidak. Kita pun yang sudah berkeluarga. Kita pun yang sudah membina rumah tangga. Sejatinya pasangan hidupmu adalah cerminan dari dirimu. Ketika kita baik, insya Allah, sambil berjalannya waktu, ya rumah tangga itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata salah satu pasangan itu tidak sesuai dengan diri kita, maka cermin itu akan pecah. Karena memang tidak ada kesusahan di antara keduanya. Nikah itu indah, jemaah. Makanya kenapa sering ditanya yang belum nikah, kenapa belum nikah? Kenapa masih menjomblo? Ada apa sebenarnya? Karena secara logika dan secara agama, orang yang tidak menikah itu bermasalah gitu. Ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang mendamaikan hati, menenteramkan jiwa, yang membuat dunia itu berbunga-bunga. Antum bisa bayangin ya, orang mau nikah itu persiapannya lama. Dia umumkan kepada seluruh umat manusia sekarang ini, bukan hanya kepada kerabat. Dengan adanya media sosial, dia umumkan kebahagiaan dia, kegembiraan dia, bagaimana dia membuat undangan, bagaimana dia memilih tempat untuk pernikahannya, bagaimana sibuk di antara mereka mempersiapkan aksesoris yang akan dibagikan kepada orang-orang yang datang. Bagaimana mereka membuat makanan yang begitu enaknya. Itu pernikahan. Tapi ternyata sebagian orang sibuk mempersiapkan pernak-pernik pernikahan. Padahal inti pernikahan itu bukan di gedung yang disewa.
bukan di jumlah undangan yang hadir, bukan di pakaian yang dikenakan, bukan di mahar yang disebutkan, bukan. Keindahan pernikahan itu karena di situ ada benih-benih cinta yang ditumbuhkan. Ada ketentraman dan kedamaian yang ingin diraih. Ada sakinah. Ada kasih sayang di sana. Itulah yang menjadikan pernikahan itu indah. Bukan di undangannya, bukan di kambing yang dipotong. Tidak sedikit orang-orang yang biaya pernikahannya menelan ratusan juta, tapi pernikahannya tidak bertahan lama. Bahkan pernikahan itu menjadi neraka buat dua keluarga. Hubungan silaturahim putus. Karena banyak orang sibuk memperhatikan pernikahan yang sejatinya tidak diperlukan. Tapi kan boleh aja. Tapi yang penting dari pernikahan itu intinya. Apa gunanya engkau membawa seekor domba yang besar tapi bangkai? Apa gunanya engkau memiliki rumah yang besar, yang luas? Tapi ternyata di rumah tersebut tidak ada senyum dan tawa. Yang ada hanya emosi, kesedihan, tangisan. Apa gunanya? Apa gunanya engkau menunjukkan engkau menaikin mobil yang mewah, yang dihiasin. Tapi engkau tidak mendapatkan inti dari pernikahan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang indahnya pernikahan ini. Bahkan menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Silakan dibaca. Di surah Ar-Rum ayat 21. Nah. Tafadhal. Siapa yang mau baca nih? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allahu Akbar. Sahih jemaah. Bagaimana nikah itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Gunung didaki, lautan diseberangi, segala tantangan dia hadapi untuk meraih cinta dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dua insan yang mulanya tidak saling kenal, mulanya tidak ada benih-benih cinta di antara mereka, tatkala ada akad nikah yang digelar, yang disaksikan tanpa ada yang disembunyikan, diumumkan nikah itu jemaah. Orang kalau pacaran, orang kalau berzina sembunyi-sembunyi dia. Tapi orang menikah satu kampung diundang. Satu kampung dikasih undangan, fadhal. Insyaallah hari Ahad depan anak mau nikah. Tapi ketika engkau melakukan dosa, engkau akan sembunyikan hal itu. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Betapa indahnya pernikahan dan betapa buruknya perceraian.
Tatkala engkau menikah, menyewa gedung, mengundang 300 orang, mempersiapkan makanan yang enak. Apakah tatkala engkau berpisah dengan pasanganmu, engkau umumkan, engkau undang orang tersebut untuk menyaksikan kembali engkau menceraikan istrimu? Atau engkau akan berusaha menutupi kejadian tersebut? Bahkan dianggap perceraian itu adalah kegagalan. Haibati fillah. Karena indahnya pernikahan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para pemuda segera menikah. Kalau bicara menikah dini, itu dianjurkan dalam Islam. Dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan. Ingat, yang menikah itu yang punya kemampuan. Kemampuan pertama yang jelasnya masalah fulus. Dia mau kasih nafkah buat orang tersebut. Kemampuan ngurusin anaknya orang. Kemampuan menghadapi dan melaksanakan tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Karena nikah ini bukan hanya senang-senang, tapi ada tanggung jawab di situ. Yang tidak memiliki kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan membantumu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu. Engkau punya nafsu, engkau punya syahwat yang kalau tidak disalurkan, ya entah kemana akan lari. Maka diarahkan menikah agar terjauh dari perzinaan, dari pergaulan bebas yang menunda-nunda pernikahan tapi berzina. Tidak sedikit kita melihat sekarang anak-anak SMP, SMA yang udah gak gadis lagi. Mereka udah berzina. Bahkan anak SD pun sudah ada yang ditemukan berzina. Lalu kita berpikir untuk menunda pernikahan mereka, merusak masa depan anak-anak dengan berzina, demi menyelamatkan pernikahan mereka. Mereka udah rusak sebelum nikah. Solusinya apa? Dinikahkan. Oh gimana? Belum siap. Ya kalau belum siap, kata Nabi SAW, puasa. Puasa. Diajarin tuh anak-anak muda puasa. Dijauhkan dari fitnah-fitnah. Haibati fillah, ya. Tapi kita sebagai seorang ustadz hanya bisa memberikan arahan. Ada beberapa yang menyebabkan orang menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Di antara penyebabnya takut gagal. Ya. Orang kalau takut gagal itu harus belajar. Supaya tidak gagal. Bisnis aja diperlukan pelatihan. Ada training. Kadangkala kita perlu motivator yang memotivasi kita. Kadangkala perlu pendampingan. Begitu pula yang mau nikah. Ya, ada juga yang menunda pernikahan karena takut terbebani. Dia memilih berzina. Na'udzubillah min dzalik. Takut terbebani ketika dia menjadi seorang suami. Dia ya harus pulang ke rumahnya. Nggak bisa lagi seperti dulu, dia berangkat kemana-mana tanpa ada yang menegur dia, ada yang menanti dia. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Dia mau hidup bebas. Jamaah, kita nih hidup pakai aturan di muka bumi ini. Ada yang punya tempat ini. Kita bukan pemiliknya. Ada lagi yang karena nunggu. Jadi pegawai. Jadi kalau masih kerjanya wira swasta, kerjanya serabutan, aduh nggak enak lah ini itu. Padahal nggak harus engkau jadi pegawai. Pegawai aja sekarang di PHK. Kita banyak ini PHK. Apa kemudian dengan di PHK bercerai sama istrinya? Karena kehilangan kerjaan? Enggak. Muslim itu harus tetap bekerja walaupun dia dikeluarkan dari tempat kerja. Masih banyak
lapangan pekerjaan dan pintu-pintu rezeki di muka bumi. Tapi ada memang yang menunda pernikahan karena urusan kerjaan. Belum Ustaz, Anda belum dapat pekerjaan ya. Karena masih kuliah ini itu. Engkau sudah punya kemampuan. Kau nggak mampu udah kita bicarakan jangan. Ada lagi ya karena tradisi. Di antara tradisi nggak boleh kakak adik melangkahin kakaknya. Ya mau gimana? Nih sang kakak belum kepingin nikah, adiknya udah ngebet nikah. Nih sang kakak belum ada yang melamar, adiknya udah ada yang melamar. Oh ini tradisi yang harus dijaga, subhanallah. Ketika tradisi itu membuat hidup anak-anakmu merana, melarat, apakah kita akan tetap menjaga tradisi tersebut? Bukankah tujuan tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan? Tapi kalau ternyata tradisi itu membuat kesusahan dan agama kita tidak menganjurkan seperti itu. Segera menikah. Yang datang jodohnya ya tafadhol. Kemudian ya ada yang karena sekolah. Karena kuliah ya. Jamaah nggak harus kuliah. Bagi aturan di pemerintah kita belajar berapa tahun? 9 tahun ya masih 9 tahun belajar. Artinya yang penting kau punya ilmu, yang kau bisa bekerja dengannya. Kalau bicara informasi, subhanallah. Apalagi dengan kondisi COVID-19 kita lihat anak-anak gak kuliah sekarang online di rumahnya. Dapat ilmu. Maka menunda-nunda pernikahan tolong dilihat apa sebabnya. Ada juga yang menunda pernikahan karena dua orang tua menjadi penyebab. Hebati fillah. Baik, sekarang kita berpikir kalau disampaikan jodoh kita itu adalah cerminan diri kita sendiri. Ya memang kita harus milih. Kita tuh milih. Orang mau kerja itu melamar. Dia bawa lamarannya. Dia lihat tempat ini cocok buat dia. Dia berangkat ke sana, belum tentu diterima dia. Tapi dia memilih yang sesuai dengan diri dia. Namun ada orang-orang yang memilih padahal tempat kerja itu tidak sesuai dengan dia karena terpaksa. Udah gak ada lagi Ustaz. Anak ini spesialisnya umpamanya IT. Cuma kerja di sini ya sebagai ya penjaga toko. Terus mau gimana? Ya gimana lagi. Ada yang seperti itu. Karena keterpaksaan. Maka ketahuilah engkau tetap harus milih. Ya Rasul SAW kalau bicara nomil ini buat yang laki-laki. Kau milih perempuan yang kayak apa? Yang tentunya cantik lah Ustaz. Baik, ya cantik. Kedua, kalau bisa fulus. Kan kita berharap punya istri ya yang gak ngerepotin kita lah. Udah cantik, fulusnya banyak. Jadi kalau dia mau belanja, mau beli make up gak ngerepotin kita. Ya mungkin ada yang berpikir seperti itu. Udah cantik, kaya. Kemudian kalau bisa bangsawan Ustaz. Darah biru. Ya anaknya pangeran lah, anaknya raja, anaknya presiden, apalah. Taib. Kemudian yang keempat Ustaz, kalau bisa ya agamanya baik loh Ustaz. Jadi lengkap tuh. Nah, cuma siapa yang mau kayak antum gitu. Apakah perempuan yang kayak gitu tuh mau sama antum? Ini yang kita bicara. Engkau harus bercermin. Apakah engkau tampan? Alhamdulillah Ustaz, tampan. Kaya? Kaya. Kemudian anak bangsawan? Iya. Agamamu baik? Masya Allah. Engkau dengan mudah dapat memilih. Ketika engkau memiliki kriteria yang 4 ini. Tapi jarang terkumpul. Oleh karena itu Rasul SAW ketika mengatakan perempuan dinikahin karena 4 hal itu. Lalu beliau menekankan fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau ingin bahagia dengan pernikahanmu. Engkau ingin gembira, mendapatkan rahmat, mendapatkan mawaddah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan surga di rumahmu. Maka Nabi SAW menyebutkan fadfar bidzatid din. Carilah yang agamanya baik. Yang lainnya mudah urusan yang lainnya.
Ya Ustadz, kalau kan kepingin yang fulus ya Allah. Kalau bicara kekayaan, bicara kecantikan, insya Allah bisa diraih nantinya. Nggak mungkin lah Ustadz. Ini perempuan udah kulitnya ya sawu, bosok. Gimana Ustadz nantinya? Katanya tenang. Engkau pernah melihat ada orang-orang yang kulitnya mungkin hitam tapi bercahaya. Enak dilihat. Enak dilihat. Wallahi jamaah, ana punya kawan kadangkala mungkin antum memandang dia tidak tampan. Tapi ana kalau ngelihat orang itu, iman ana bertambah. Senang jamaah. Kalau dia hadir, ruangan yang tanpa AC itu seperti pakai AC. Adem jamaah. Dan itu yang disabdakan Nabi SAW. Fadhar bidati din taribat yada. Tapi kebanyakan kita nggak mau. Akhirnya yang kau dapatkan ya seperti dirimu. Haibati fillah. Ya. Dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban, Nabi SAW menyebutkan. Ada 4 hal yang termasuk faktor eksternal ya. Faktor eksternal kebahagiaan. Jadi kalau bicara kebahagiaan itu sebenarnya wadahnya hati kita. Tergantung kita mau isi apa, maka insya Allah engkau akan merasakan yang engkau letakkan di hatimu. Tapi ada faktor eksternal yang mendukung kebahagiaan seseorang. Ada 4 kata Nabi SAW. Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang solehah, pasangan hidup yang soleh. Kalau perempuan, ya pasangan hidup laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki, berarti yang dia perlukan adalah istri yang solehah. Nabi nggak bilang yang cantik ya. Nggak bilang yang kaya, nggak bilang yang anak bangsawan, enggak. Yang beliau sebutkan salihah. Bahkan dalam hadis Rasul SAW mengatakan ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ini adalah istri yang soleh. Bukan yang cantik. Ustaz, kalau cantik solehah intinya di solehanya, bukan di cantiknya. Kalau engkau punya istri cantik, bahkan bunga desa, bahkan engkau bangga ketika menggandeng dia, tapi dia nggak soleha, capek hidupmu. Minta ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu. Bahkan bisa jadi engkau dijadikan pembantu sama dia. Istri yang soleha. Yang kedua, ya rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Maka sebenarnya kalau bicara konsep rumah minimalis itu ya kurang sesuai untuk mendukung kebahagiaanmu, enggak. Seharusnya engkau punya rumah yang luas. Tinggal orang-orang kan masalahnya bisa punya rumah luas. Tanah di Indonesia ini banyak yang kosong, tapi engkau ingin tempat di tengah-tengah kota kadangkala. Maka Nabi SAW menyebutkan rumah yang luas. Setelah rumahmu luas, jangan berpikir kau akan bahagia, tunggu dulu. Ada faktor yang ketiga, yaitu tetangga yang baik. Jangan hanya melihat lokasi strategis, tapi tetangganya ternyata nggak baik. Jadi punya istri soleha, rumahnya luas, tetangganya baik, dan punya kendaraan yang nyaman. Udah bahagia tuh jamaah. Nggak harus kendaraan yang mewah, nggak. Bicara nyaman itu zaman subhanallah. Kadang kala orang beli motor 5 juta nyaman. Ada orang punya motor 300 juta pusing. Nggak nyaman. Mau naik susah ini itu. Mau parkir takut. Mobil juga kayak gitu. Mobil yang nyaman. Punya kendaraan yang nyaman. Yang bisa dinikmati sama keluarga, sama istri yang tidak ganyang seperti itu. Dan sebaliknya ada 4 faktor yang membuat engkau sengsara. Yang pertama al-mar'atus su', perempuan yang buruk, bukan masalah wajahnya, kelakuannya, karakternya. Begitu pula suami yang buruk. Engkau punya suami kaya, punya suami
tampan tapi suka marah, main tangan, KDRT, apakah kemudian engkau akan merasakan kebahagiaan di rumahmu? Tatkala orang-orang mengatakan, Masya Allah ya Mbak, punya suami yang tampan, udah tampan, kaya, suka senyum. Kata istrinya, dia senyum di luar. Di rumah kayak macan dia. Ya, pasangan hidup yang buruk itu membuat hidupmu jadi sengsara. Tambah lagi tetangga yang buruk. Udah pasangan hidup buruk, tetangganya nggak bener, tambah lagi rumah yang sempit. Minimalis ribut sama suami, mau kabur kemana nih? Kabur ke sini, nggak bisa, udah rumahnya segitu. Tapi kalau rumahnya luas, ada banyak kamarnya, insya Allah dia bisa menyelamatkan diri mungkin dari kekejaman pasangan hidupnya. Yang keempat, kendaraan yang buruk. Ini bayangin ya, kalau seorang laki-laki punya istri, sarapan gak disiapin sama istrinya. Mau berangkat kerja ribut. Keluar rumah tetangganya lagi ngegas motornya. Allahu Akbar. Dia mau ngidupin motornya sendiri gak hidup. Gimana dia jamaah? Haibatifillah. Maka kita harus pandai-pandai mengetahui di mana sih letak kebahagiaan. Memang yang kita tekankan pada kajian ini berkaitan dengan pasangan hidup kita. Engkau ingin dia baik, ya engkaunya yang harus baik. Di surah At-Taubah, di sini Allah Azza wa Jal menceritakan tentang kondisi manusia-manusia yang sibuk mengumpulkan harta lalu lupa menunaikan haknya. Apa yang terjadi sama mereka? Mungkin bisa dibaca di surah Taubah ayat 34-35. Nah. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Barakallahu fikum. Ketika turun ayat ini jemaah, ayat menjadi peringatan dan ancaman buat mereka yang sibuk menumpuk harta. Mau dibuat apa tuh harta? Mau dikemanain? Apalagi dengan cara yang batil. Para sahabat takut. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu." Ya Rasulullah, kalau kita tahu harta yang paling baik, maka kita akan berusaha mencarinya, berburu, mengumpulkannya, menyimpannya. Apa kata Nabi SAW? Afdaluhu, ingat nih yang berburu harta, yang berburu kenikmatan dunia,
yang berburu materi. Nabi alaihissalatu menyebutkan tentang 3 yang paling mulia yang seharusnya muslim memburunya. Yang paling mulia adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir. Nih, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani, istri yang beriman yang membantu suaminya dalam keimanan. Pasangan hidup. Itu yang paling mulia. Yang beriman. Bukan yang cantik. Bukan. Pasangan hidup kita yang mengingatkan kita untuk sholat. Yang ngajarin anak-anak kita baca Quran. Yang mengingatkan kita untuk puasa sunnah. Yang mengingatkan kita untuk berzikir. Nih perempuan, kalau engkau mendapati pasangan hidup seperti itu, apapun beban yang engkau tanggung, sampai rumah hilang tuh beban. Istrimu akan bersyukur. Melihat kedatangan suami akan mengatakan, alhamdulillah, engkau udah balik. Melihat kondisi suami mungkin yang ya capek, penat, suami akan membantu suaminya untuk dekat dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Maka tinggal sekarang gimana dapat yang kayak gitu? Ya, antumnya yang harus kayak gitu. Di surat An-Nur ayat 26. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang gimana sih pasangan hidup kita, ya cerminan dari kita sih. Kalau engkau orang yang cinta harta, bisa jadi istrimu juga matre. Kalau engkau yang suka dengan kecantikan, bisa jadi istrimu juga melihat kepada dirimu karena ketampananmu. Sehingga kadangkala ketika tampannya hilang, engkau ditinggal. Ketika hartamu habis, engkau ditinggal. Itu yang terjadi. Makanya coba kita baca dulu nih. Surat An-Nur ayat 26. Nah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Artinya, perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Barakallahu fikum. Nah, ayat ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama seperti yang kita baca di artinya tadi. Makna yang kedua adalah kalimat-kalimat yang buruk itu, perbuatan-perbuatan yang keji itu, yang lebih pantas melakukannya adalah orang-orang yang buruk. Dan orang-orang yang buruk itu lebih pantas dengan ucapan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Sebaliknya kata-kata yang baik, perbuatan yang suci, yang paling pantas mengamalkannya adalah orang-orang yang baik. Dan sebaliknya orang-orang yang baik ya, dia akan senantiasa mengucapkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ahibati fillah, tinggal sekarang bagaimana kehidupan kita. Kalau antum suka ngomong buruk, ngomong jelek, berarti antum bukan orang baik ya. Ada orang yang suka membuli, suka mencaci, suka memaki. Ini orang gak baik. Biasanya terdapat istri kayak gitu nantinya. Tapi orang yang Masya Allah, yang sejak awal dia menjaga lisannya, tentunya dia berharap dapat istri yang sama kayak dia. Maka di sini pentingnya niat sekarang
untuk mendapatkan pasangan yang baik. Karena orang buruk itu jamaah, orang buruk itu tetap ingin istri yang baik. Ini pernah ada kejadian. Ada seorang laki-laki yang kalau laki-laki merusak istrinya orang itu apa namanya? Pelakor. Bukan, pelakor itu laki-laki yang mengambil istrinya orang itu apa namanya? Pebinor, perusak bini orang. Kalau pelakor, perusak laki orang. Nah, ini ada laki-laki godain perempuan, ya, masya Allah dia, na'udzubillah min syarrih ya. Dia godain perempuan, akhirnya sampai perempuan ini melakukan kemaksiatan, mungkin perzinaan sama laki-laki ini. Sehingga dia gugat cerai sama suaminya dengan harapan dia ingin menikahin laki-laki yang dia anggap lebih baik dari suaminya, ya, yang dia anggap lebih romantis, macam-macam lah. Biasanya pebinor kayak gitu kerjaannya. Ketika terjadi perceraian, si perempuan ini menuntut laki-laki itu untuk menikahinya. Apa kata laki-laki ini? Aku kalau mau nikah, aku gak akan cari perempuan kayak engkau. Gak akan mencari perempuan yang berkhianat kepada suaminya. Ya, itu keinginan. Tapi apakah itu tercapai? Wallahu a'lam bishawab. Saya biasanya kalau dia akhirnya menikah dengan mungkin wanita yang baik ya dalam perjalanan, kalau dia nggak bertobat, biasanya pernikahan itu tidak berlangsung lama. Dan seperti itu hati-hati ketika memilih pasangan hidup. Ada kisah nih. Ini kisah tentang seorang tabi'ut tabi'in, Sufyan bin Uyainah. Dia bercerita ada seorang laki-laki yang datang menyumpahin alim ulama ini, Sufyan bin Uyainah. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Muhammad, aku kesini mau mengadukan fulana. Siapa fulana ini? Istriku sendiri. Tuh, kenapa? Kata dia. Ya aku ini kalau kok betapa hinanya aku di hadapan istriku sendiri. Suami yang seharusnya jadi pemimpin, dia komandan di rumah, ada suami-suami yang di depan istrinya terhinakan. Akhirnya Ibnu Uyainah ini diam jemaah. Merenungkan pertanyaan orang ini. Lalu dia bertanya kepada orang ini. Apakah engkau menikahin dia karena kehormatan? Karena darah biru dia? Karena bangsawan? Karena orang biasanya bangga kalau jadi istrinya atau jadi suaminya, anaknya bupati mamanya, atau anaknya gubernur, atau anaknya presiden. Dulu mungkin anaknya raja. Ada orang-orang yang bangsawan memang jemaah. Apakah ketika engkau nikah, memang engkau berharap engkau semakin terhormat dengan menikahin perempuan tersebut? Apa kata penanya ini? Betul. Nih, awalnya dia nikah memang mencari perempuan supaya dia jadi terhormat. Lalu apa kata Ibn Uyainah? Barang siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka yang dia akan dapatkan kehinaan. Ternyata istrimu ini juga sama. Engkau kan ingin kehormatan, engkau dapat istri yang ingin dihormatin. Malah dia menginjak-injak dirimu. Karena engkau memang seperti itu. Kemudian barang siapa yang menikah karena mencari harta, maka dia akan jatuh miskin. Dia menikah karena ngelihat soal istrinya kaya. Dia matre nih, dapat istri yang lebih matre. Itu cerminan dirimu. Kemudian barang siapa yang menikah karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan untuk dia harta dan kehormatan di samping agama. Kemudian Sufyan bercerita pengalaman nih dia. Kata dia, aku nih 4 bersaudara. Ada Muhammad, Imran dan Ibrahim. Dan aku. Muhammad itu yang paling besar, Imran yang terakhir.
Aku yang di tengah, kata dia. Tatkala Muhammad hendak menikah, yang paling besar hendak menikah ini, dia menginginkan wanita yang bernasab mulia. Ya. Itu yang ada dalam benak dia. Dia mau menikahin wanita yang bernasab mulia. Biasanya nih, yang nasab-nasab mulia itu ya cantik ya. Karena bapaknya namanya raja atau bapaknya orang tersohor, banyak fulus, dia bisa milih tuh perempuan-perempuan tuh. Jadi hasilnya bagus tuh anaknya. Dia menikahin Muhammad itu memang mencari wanita yang nasabnya mulia. Maka dia menikahi wanita yang nasabnya mulia. Yang lebih mulia secara sosial, lebih tinggi dari dia. Apa yang terjadi? Dia diuji dengan kehinaan di depan istri. Adapun Imran menginginkan wanita yang kaya raya. Lalu dia mendapati wanita yang secara materi lebih kaya dari Imran. Apa yang terjadi? Dia diuji dengan kefakiran. Jadi keluarga bininya ini matre sekali. Yang akhirnya Imran yang punya harta tidak terlalu banyak malah jatuh miskin gara-gara keluarga perempuan. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku pun merenungkan nasib keluargaku ini, kakak adik kayak gini, kata dia. Lalu suatu hari datanglah kepada kami Ma'mar bin Rashid. Aku musyawarah dengannya. Menceritakan kejadian yang menimpa kedua saudaraku. Lalu dia mengingatkan aku kepada hadis Yahya bin Ja'dah dan hadis Aisyah. Yahya bin Ja'dah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan perempuan dinikahin karena 4 hal. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Dan Nabi mengatakan, hendaklah engkau mencari, mendapatkan wanita yang baik agamanya, engkau akan beruntung. Ini yang pertama. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW mengatakan, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Lalu kata Sufyan, atas dasar itu aku memilih untuk diriku wanita yang baik agamanya, ringan biayanya, dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun mengumpulkan buat aku martabat, harta dan agama. Dia mendapatkan keindahan tersebut. Maka hendaklah kita hati-hati. Perempuan-perempuan yang cantik, biasanya dia itu mencari laki-laki bukan yang cantik, bukan yang tampan, yang fulus. Laki-laki yang fulus biasanya akan cari perempuan yang cantik. Jadi perempuan ini membeli harta suami dengan kecantikannya, dan sang suami membeli kecantikan suami dengan hartanya. Sama jemaah. Sama-sama duniawi. Itu cerminan pasangan hidupmu. Kalau kemudian kau berharap sakinah, mawaddah dan rahmah, sebenarnya apa itu tujuan pernikahanmu? Kalau bicara semua orang, ya iyalah kita ingin sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kebanyakan kita salah memilih. Sehingga tak kunjung datang itu sakinah. Lalu ada yang mengatakan, enggak, anak menikah dalam kondisi belum siap. Bukan belum siap. Engkau salah langkah, salah memilih. Itu pasangan hidupmu sama kayak engkau sebenarnya. Kecuali kondisi-kondisi yang Allah memang menguji hambanya. Tapi secara umum, seperti yang tadi kita baca di surat An-Nur ayat 26. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, Al-khabithatu lil-khabithin. Yang buruk itu perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Wal-khabithun lil-khabithat. Wal-khabithu, yang buruk untuk perempuan yang buruk. Maka tatkala engkau ingin, nih perempuan nih, kalau kita bicara perempuan. Perempuan, engkau ingin dapat suami yang baik, perbaiki dirimu. Perbaiki hubunganmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merusak dirimu. Karena ada orang tua melihat anaknya ini, kok dia belum punya pasangan. Akhirnya ini anak disuruh keluar, ya, disuruh cari pasangan. Dia dapat pasangan yang sama kayak dia. Tapi tatkala wanita ini menjaga kehormatan dirinya, dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, Allah akan kirim orang-orang baik yang melamar dia insya Allah. Begitu pula laki-laki. Kalau engkau laki-laki yang baik, menjaga kehormatan saudaramu, menjaga dirimu dari perbuatan dosa, insya Allah perempuan yang kau pinang, ya
Ya karena kau orang baik, carinya terus untuk orang baik. Tapi jadi masalah ada orang baik yang dalam benak dia, ana mau cari perempuan Ustadz yang cantik Ustadz, yang kaya. Agamanya gampang Ustadz. Kan ana bisa memperbaiki dia nanti insya Allah. Ternyata bukan dia memperbaiki istrinya, dia yang dirusak sama istri. Karena dia udah salah memilih. Artinya dia bukan baik sehingga dapat istri yang gak baik pula. Semoga kita semakin cerdaslah dalam menentukan pasangan hidup kita. Dan kalau ternyata engkau salah memilih, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon agar Allah mengampuni dosa-dosamu dan merubah pasangan hidupmu untuk jadi lebih baik. Karena sejatinya manusia masih ada harapan untuk berubah. Barakallahu fikum. Ana rasa itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fikum atas materinya pada malam hari ini. Mungkin ini banyak sekali pertanyaan Ustadz. Dan yang masuk ini di kolom chat banyak sekali. Dan kami mohon maaf kepada seluruh ikhwan maupun akhwat yang bertanya. Mungkin tidak semuanya bisa dijawab. Nanti mungkin bisa kami layangkan ke Ustadz. Mungkin bisa dijawab. Dan nanti akan dikirimkan faedahnya. Mungkin kami akan untuk sesi pertama kami akan bacakan 3 pertanyaan dan insya Allah kalau masih ada waktu kita akan bacakan pertanyaan yang lain. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bagaimana seseorang atau bagaimana seorang laki-laki bisa disebut siap atau mampu untuk menikah Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan gimana antum bisa mengetahui diri antum siap atau tidak, ketahuilah bahwa saya menikah itu memerlukan harta. Engkau memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrimu. Ini syarat pertama. Karena ada laki-laki yang mau nikah tapi ngerepotin orang tuanya. Anak sering kasih nasihat buat anak-anak muda ya. Ketika dia mau menikah tapi orang tuanya tidak setuju. Kenapa? Ternyata dia belum mampu. Tapi gimana Ustaz? Anak takut fitnah. Ya puasa solusinya. Nabi udah kasih solusi. Yang mampu secara finansial, hendaklah dia menikah. Kemudian kalau bicara kemampuan yang kedua, kemampuan secara ilmu. Karena menikah ini bergabungnya 2 insan yang tidak saling mengenal. Yang mereka memiliki karakter yang berbeda. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika seorang menikah modal harta tapi kesiapan ilmu kurang. Kadangkala ya nggak lama pernikahan tersebut. Maka Rasul SAW bagaimana mengarahkan orang-orang yang menikah ini untuk siap. Kasih tahu. Kata Nabi SAW, Allah juga memberikan arahan dalam Al-Quranul Karim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu. Apakah diceraikan? Tunggu dulu, sabar. Bisa jadi yang kau benci di balik itu ada kebaikan yang banyak. Maka tatkala seorang memiliki kemampuan secara finansial, maka kemampuan itu seharusnya mengantarkan dia untuk mempelajari gimana nih nikah ini sebenarnya sih. Kita itu mau kerja di sebuah perusahaan, ngelamar itu pakai ijazah, kuliahnya 4 tahun. Masa ngelamar anaknya orang cuma pakai fulus, nggak pakai ilmu? Padahal di situ ada banyak tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Maka di sini kalau memang seorang sudah punya kemampuan, segera belajar. Karena memang menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ketika engkau mau nikah, wajib buat engkau untuk belajar tentang ilmu pernikahan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa hak istrimu, apa kewajibanmu, dipelajarin nih. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya kesiapan untuk menghadapi masalah. Karena banyak orang menikah pikirannya dia, aduh malam pertama indah ini itu ya. Tapi engkau harus siap dengan kondisi-kondisi di mana seorang suami harus pandai
mengatur konflik. Ada dua rumah yang bergabung, dia punya mertua, istri juga punya mertua, yang mana dia harus mempelajari hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada Ikhwan umur 21 tahun Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, saya belum menikah. Saya ingin menikah karena ingin melindungi iman dan menyempurnakan iman saya, karena zaman sekarang godaannya Masya Allah ngeri. Saya berusaha untuk mempraktekkan dan sedang berusaha mengamalkan semaksimal mungkin An-Nur ayat 30 dan At-Tahrim ayat 6. Pertanyaan yang pertama, mohon nasihatnya Ustaz. Terkadang sering saya terjatuh dalam maksiat, dalam kesunyian atau dalam kesendirian. Saya pernah memohon tapi tidak memaksa orang tua saya untuk menikah. Namun orang tua saya meminta saya untuk menikah di usia 25 tahun. Saya yakin ketika menikah pasti rezeki itu ada dan datang selama kita berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Namun sepertinya sulit. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, ini satu ikhwan Ustaz, tapi dua pertanyaan. Yang kedua, bagaimana cara menundukkan pandangan sedangkan saya seorang komting di kelas. Mungkin ini ketua kelas Ustaz. Yang mana kelas saya itu rata-rata akhwat. Dan pastinya setiap saya berbicara di depan kelas, saya harus menatap. Mungkin itu intinya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, iya jamaah. Kalau tadi berbincang tentang dahsyatnya fitnah perempuan di masa sekarang, ya ternyata engkau memang sedang berenang di fitnah tersebut. Engkau sedang berenang tapi ingin gak basah. Gimana caranya Ustaz? Ana berenang masuk air tapi gak basah. Bagaimana Ana berada di tengah-tengah api tapi Ana tidak terbakar? Subhanallah. Maka engkau perlu perjuangan yang besar sekali dalam kondisi seperti itu. Ketika seorang tidak mampu bertahan di lingkungan yang seperti itu, karena memang kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kita diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Hati seorang itu lemah, jamaah. Jangan hanya karena faktor dunia kita mengorbankan agama kita. Mengorbankan keimanan kita. Maka Anda jawab pertanyaan yang kedua dulu. Bagaimana seorang muslim menundukkan pandangannya ketika dia tidak mampu, dia tinggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Dia diperintah untuk berpuasa. Tetap dia tundukkan pandangannya. Ketika berbicara dengan perempuan yang terbuka auratnya, apalagi, dia tundukkan pandangannya. Dia alihkan pandangannya kepada yang laki-laki. Kepada tempat yang lain. Karena yang diperlukan engkau adalah suara sampai kepada mereka. Itu yang diperlukan. Maka hendaklah engkau benar-benar menjaga dirimu. Kalau bicara tadi, ya engkau ingin menikah sekarang tapi mungkin orang tua belum mengizinkan. Orang tua ingin engkau menikah umur 25 tahun. Ya karena mungkin kau belum mampu. Kau mau nikah mau ngerepotin orang tua. Pakai hartanya orang tua. Kuliah pakai harta orang tua. Uang saku pakai harta orang tua. Sarapan, makan siang, makan malam pakai harta orang tua. Kemudian kau berpikir untuk menikah. Ngerepotin orang tua lagi. Kapan kau berbakti sama orang tua? Maka ini yang kadang-kala membuat orang tua berpikir anaknya nanti aja nikah. Orang tua tuh ingin anaknya berbakti dulu sama orang tua. Tapi sang anak melihat dia ini kalau enggak terjebak dalam kemaksiatan. Harus segera dia menikah. Iya, memang benar yang dikatakan dia. Dan tadi kita bicarakan bahwasanya belajar, kuliah itu tidak menghalangi orang untuk menikah. Kalau masih ada yang berpikir pernikahan itu membuat orang tidak produktif, subhanallah. Orang-orang tuh semakin produktif ketika dia menikah. Lihat orang-orang yang sukses. Kesuksesan mereka itu lebih besar ketika mereka sudah memiliki istri dan anak-anak. Kalau bicara nuntut ilmu, belajar ini, apakah kalau menikah akhirnya belajarnya nggak konsentrasi? Nggak juga. Lihatlah anak-anak belajar itu berapa jam sih? Di kuliah itu berapa jam dia belajar? 6 jam. 8 jam dia belajar. Sisanya dia punya waktu kalau dia bicara 8 jam belajar. Kayaknya enggak sih. Anggap 6 jam dia belajar. Dia punya waktu 18 jam sisanya. Dia bisa bagi waktu itu untuk bekerja.
untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, waktu untuk istrinya. Tapi intinya ketika engkau hendak menikah, kita tadi udah bicarakan, pilihlah yang soleha. Tapi gimana engkau akan mendapatkan yang soleh kalau engkau sendiri belum memperbaiki dirimu? Maka berusaha membuktikan kepada orang tua kalau engkau mampu dan engkau akan tetap berbakti sama orang tua dan kuliahmu tetap akan jalan. Insya Allah orang tua bisa memahami hal itu. Kalau orang tua yang paham agama. Tapi bismillah lah. Sambil berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar jalanmu dimudahkan olehnya. Hada wallahu alam bisawab. Nah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya menikah dengan ikhwan yang berbeda manhaj? Karena Ana sudah beberapa kali berproses dengan ikhwan semanhaj, namun mereka pemilih dan yang bersedia malah yang beda manhaj. Namun mereka apa? Solusinya Ustaz. Mungkin ini Ustaz, jadi menikah dengan yang beda manhaj. Ya, namun mereka kenapa? Dengan beberapa kali berproses dengan ikhwan yang semanhaj, namun mereka pemilih atau mungkin ini kurang jelas juga, namun mereka pemilih dan yang bersedia malah yang namun mereka memilih, artinya nggak cocok lah. Yang bersedia itu yang berbeda manhaj. Iya, yang di proses semanhaj, tapi yang bersedia yang berbeda manhaj. Barakallahu fikum. Ya jamaah, ketika kita menikah itu memang harus menyamakan visi dan misi. Karena tatkala di dalam rumah itu visi dan misi berbeda. Yang ditakutkan kedamaian itu tidak didapat. Gimana kalau suamimu ke timur, istrimu ke barat? Tiap hari debat. Tiap hari akhirnya harus sarapan, dialog ya. Nanti makan siang debat. Malam hari bikin acara untuk diskusi. Tentunya itu tidak diinginkan. Orang itu ingin menikah yang satu visi dan misi. Maka kalau dikatakan apa yang harus dilakukan seorang perempuan ini? Sabar. Kesabaran itu ada dua. Kesabaran sebelum kau menikah atau engkau mau sabar setelah nikah. Ketika engkau menunggu seorang yang visi dan misinya sama. Atau engkau mengatakan, udahlah ini visi dan misinya nggak sama, tapi mungkin nanti bisa diperbaikin. Nah, kalau bisa, kalau nggak bisa. Engkau akan sabarnya lebih lama nanti. Sabar menunggu ini mungkin akan lebih baik. Terus kalau dikatakan tadi, ya karena ada ikhwan-ikhwan yang secara visi, misi, ya secara pemikiran dalam beragama itu sama. Tapi dia memilih, ya memang memilih orang menikah. Ada juga mereka mungkin yang melihat nanti dari sisi wajah. Mungkin buat dia nggak pas ya. Maka nasihat anak nanti bersabar. Daripada nanti harus ribut ketika rumah tangga itu sudah dijalanin. Namun nanti juga bisa melihat ada orang-orang yang mau belajar agama. Ada orang yang memang sedang mencari kebenaran. Karena kita melihat ada orang-orang yang pemikirannya liberal. Dia udah nggak peduli sama agama. Bahkan agama buat dia merusak. Sampai ada seorang perempuan, itu suaminya nggak suka ngeliat istrinya pakai jilbab. Nggak suka istrinya datang kajian. Akhirnya ribut nih. Maka lebih baik engkau berhati-hati di awal, bersabar, daripada nanti di tengah putus. Itu yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini yang pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ana mencintai seorang akhwat secara diam-diam. Ana tidak pernah berhubungan dengan dia lewat medsos. Ana hanya tahu kabar dia melalui temannya Ustaz. Sudah 6 tahun lebih Ana memendam rasa ini sendirian. Karena Ana tidak ingin melewati jalur yang haram, yakni pacaran. Akhwat ini sangat baik dan akhlaknya menurut Ana dan teman-teman Ana. Kadang Ana ingin datang melamar ke rumahnya.
yang ada di luar kota, namun Ana belum memiliki cukup modal untuk hal itu. Dan selama 6 tahun, alhamdulillah Ana mampu menghindari maksiat seperti pacaran dan sebagainya, dikarenakan Ana ingin menjaga hati Ana dan diri Ana hanya untuk dia, Ustadz. Masya Allah. Apakah yang Ana lakukan ini benar menurut Islam? Mohon nasihatnya, Ustadz. Lalu apa yang harus Ana tempuh selanjutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat dua orang yang memadu cinta, yang saling mencintai, yang kemudian berakhir dengan pernikahan. Itu sesuatu yang indah sekali, jemaah. Jadi memang memadu cinta dan kasih itu dengan pernikahan. Kalau tadi antum sebutkan memendam cinta kepada dia, ya boleh-boleh aja engkau mencintai seseorang karena akhlaknya, karena baik dia, dan engkau ingin menikahin dia. Nah, tapi mencintai itu tidak harus memiliki. Karena antum harus siap. Belum tentu perempuan itu jodoh antum. Terus gimana Ustaz tetap cinta? Enggak masalah. Selama cinta itu tidak mengantarkan antum untuk melakukan kemaksiatan dan antum bisa menjaga. Maka nasihat ana buat antum, ketika memang antum berniat untuk menikahin dia dengan cinta yang sudah terpendam selama 6 tahun, antum jumpain orang tuanya. Minta dia. Ya Ustaz, modal belum cukup. Ya nanti modalnya ditambah. Ada orang di awal itu modalnya modal dengkul. Tapi nanti dalam perjalanan ketika dia punya mertua yang memang dia tahu keluarganya keluarga baik dan dia tahu antum orang baik, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau kiranya antum ke sana tahu-tahu dapat berita ternyata dia sudah mau menikah, karena antum selama ini tidak pernah datang kepada mereka. Dan kalau kejadiannya nanti ternyata perempuan itu sudah ada yang punya, karena biasanya orang baik itu banyak yang suka, bukan cuma antum yang suka sama dia. Bisa jadi tuh perempuan ada 10 laki-laki yang mencintai dia, yang memendam cinta, ada yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, antum yang 6 tahun, ternyata ada yang sudah melamar dia. Maka antum harus siapkan diri antum untuk menghadapi realita. Jangan sampai akhirnya seperti Majnun Laila. Majnun Laila ini Qais ya, yang dia tidak tersampaikan cintanya karena lemahnya ya, karena dia nggak beriman ya. Dia itu sampai gila. Dia itu menciumi tembok-tembok bangunan tempat rumahnya Laila. Laila padahal udah nggak ada. Ketika orang-orang mengatakan ini orang gila nih, ini orang gila nih, kata dia, engkau pikir aku gila? Aku mencium tembok yang ini, tembok yang itu, bukan karena aku cinta sama tembok, tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Kata dia, itulah orang gila. Maka nasihat ana, alhamdulillah insya Allah jalan antum udah benar, tapi tinggal sekarang berdoa memohon kepada Allah SWT. Kalau perlu antum istikharah sebelum berangkat ke tempat orang tuanya. Dan biasanya kalau dia dari keluarga baik-baik dan melihat antum datang dengan niat yang baik dan antum tidak pernah godain itu anak perempuan, semoga Allah kasih jalan buat antum. Barakallahu fikum. Mungkin masih bisa pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhal. Pertanyaan? Tafadhal. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh menunda menikah karena masih dalam masa penyembuhan setelah operasi, yang ditakutkan kalau setelah menikah tidak bisa melayani suami dengan baik? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan menikah, memang ingat semua harus ada keterbukaan. Tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan yang itu akan berdampak kepada pernikahan. Ketika ada aib di diri kita yang perlu suami tahu, sampaikan kepada suami. Begitu pula seorang laki-laki, kalau ada aib di diri dia yang perlu disampaikan kepada istri, sampaikan kepada istri. Karena jangan sampai salah satu pasangan ini merasa tertipu.
Kalau dikatakan tadi si perempuan ini habis operasi, kemudian dia ingin menunda pernikahan dia karena takut tidak melayani suami, ada dua yang bisa dia lakukan. Kalau ternyata calon suaminya itu mau menerima dia dengan kondisi seperti itu, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia nggak siap, ya ditunda, nggak ada masalah. Karena memang laki-laki ini kadang-kala jamaah Masya Allah ya. Kalau Anda lihat ya perempuan-perempuan ini semoga pahalanya besar di sisi Allah SWT. Biasanya perempuan tuh kalau mau lahiran ya, dikembalikan ke ibunya. Biar diurusin sama emaknya tuh. Nanti udah 40 hari diboyong tuh. Fotol, jazakallah khair, makasih mertua. Udah dibenerin anak punya bini, udah dijagain. Disinilah banyak menantu-menantu yang kurang berbakti sama mertuanya. Artinya kurang respect sama mertuanya. Padahal tuh bini dia, anak dia 40 hari dirawat sama mertua. Engkau balikin. Kayak mobil nih, habis turun mesin, ditaruh di sana, udah dinaikin mesinnya, udah enak tinggal starter, bawa lagi dari bengkel. Maka kalau memang sang suami siap menerima kondisimu, ahlan wa sahlan. Kalau enggak, ya ditunda, enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mungkin 2 lagi pertanyaan Ustaz. Sebenarnya masih banyak. 5 lagi. 5 lagi Ustaz. Nah, Ustaz. Kemudian yang berikutnya, Bismillah, afwan Ustaz, Ana sudah siap menikah dan juga sudah punya finansial. Namun orang tua Ana inginnya anak menikah harus ada rumah dulu. Kalau Ana melanggar, apakah Ana berdosa Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Ya, di sini banyak persyaratan-persyaratan yang dibuat sama orang tua yang akhirnya memberatkan hidup anaknya. Maka anak tetap harus berbakti sama orang tuanya. Bagaimana dia memahamkan orang tuanya. Kalau bicara rumah, insya Allah sambil jalan. Seperti itu. Berapa banyak orang-orang menikah nggak punya rumah. Jadi sang anak perlu memahamkan orang tuanya. Ya nanti setelah itu dia lihat kalau dia bisa memang ya bisa segera punya rumah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, padahal pernikahan sudah harus dilaksanakan, bismillah antum minta keridhaan orang tua antum. Jamaah, dia subhanallah ya. Ana menikah jangan bicara rumah. Ana menikah fulus nggak punya, ngutang nikah jamaah. Tapi ketika itu ya ada harapan lah. Kita berharap kepada Allah SWT. Memang ada gaji yang bisa kita berikan kepada keluarga kita. Nggak punya apa-apa. Istri kita tuh nggak makan rezeki kita. Ini yang orang tua harus pahami. Ketika seorang bujangan, dia nggak punya rumah, dia nggak punya mobil. Ketika dia menikah, Masya Allah, rumah punya, mobil punya, usaha punya. Kok bisa seperti itu? Seharusnya dengan dia menikah, rezeki dia berkurang. Karena ada orang yang numpang sama dia, yang makan sama dia, yang hidup dari dia. Tapi ternyata istrinya nggak makan rezeki suami. Ini yang perlu difahamkan. Jadi kalau bicara rumah, nggak harus punya rumah. Maka perlu komunikasi sama orang tua ya. Seperti itu. Jadi memang ada orang tua ini yang memaksa anaknya. Dengan perkara-perkara yang menyusahkan dia. Padahal orang tua seharusnya tidak melakukan itu. Maka para ulama membincangkan tentang orang tua. Kalau masa anaknya menikah sama fulan. Padahal dia tidak ada keinginan sama fulan. Apakah sang anak boleh menolak? Kalau itu akan berakibat fatal dengan kehidupan dia. Boleh dia menolak. Maka orang tua hendaklah engkau berbakti sama anakmu. Agar anakmu berbakti sama dirimu. Jadi ada orang tua yang membuat anaknya akhirnya gak berbakti sama orang tuanya. Penyebabnya orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi tetaplah berusaha untuk mengambil hati kedua orang tuamu sambil memberikan penjelasan dan semoga Allah memudahkan urusanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, yang berikutnya, saya sudah bertukar CV tapi belum ta'aruf. Ikhwan meminta untuk langsung nazar saja. Apakah saya langsung menerima nazarnya Ustadz? Dan apakah saya boleh memberitahukan perihal sisi-sisi negatif saat ta'aruf? Iya. Jamaah, ta'aruf itu apa artinya? Ta'aruf itu saling mengenal.
tukar CV ini sudah mulai ta'aruf, sudah mulai. Di mana engkau kenal namanya fulan ya, rumahnya di sana, kesukaannya ini, backgroundnya ini, kerjaan ini, itu sudah proses ta'aruf. Jadi tukar CV itu proses untuk saling mengenal. Hanya saja informasi di CV itu ya mungkin kurang lebih hanya 55% kebenarannya. Maka perlu diadakan tes. Kalau antum lihat orang-orang yang ngelamar kerja, CV-nya masuk, dia masih dipanggil, dites. Baik, bagaimana kita ta'aruf sama fulan? Apakah harus ketemu? Nggak perlu ketemu. Soalnya kalau ketemu bisa jadi informasi, nggak ada informasi tambahan. Hanya apa yang disebutkan di sana. Maka nasihat ana kepada anti, apakah anti siap menerima laki-laki tersebut setelah membaca CV? Oh, mungkin tertarik sama laki-laki tersebut. Tapi ingat, bisa jadi ada kebohongan di sana. Engkau harus mengenal laki-laki tersebut lewat jalur yang lainnya. Engkau lihat dari luar. Tanya sama kawan-kawannya. Cari tahu tentang agama dan akhlaknya. Setelah engkau berpikir insya Allah cocok nih. Kemudian dia mau nazar, tafadhal. Karena nanti sudah ada harapan nerima dia. Dan laki-laki tersebut seharusnya juga tadi CV itu tidak dijadikan hal yang utama untuk memahami calon istrinya. Cari pengetahuan tentang istrinya ini. Ketika sudah mantep baru dia nazar. Karena nazar ini memang untuk orang yang sudah niat mau menikahi dia. Terus kalau pertanyaannya apakah boleh di sana ketika dia datang, dia nazar kemudian ngobrol ya. Bolehkah kita sebutkan tentang hal-hal yang negatif dari diri kita? Kalau itu diperlukan nggak masalah. Kalau takut nanti menjadi aib dan suami merasa tertipu, ya perlu disampaikan. Tapi kalau bicara akhlak, memang seharusnya orang tuh tahu akhlak orang lain bukan dari omongan dia. Karena bisa jadi omongan dia nggak benar juga gitu. Maka nasihat ana, cari tahu tentang bagaimana dia sama orang tuanya, bagaimana dia sama kakak adiknya, bagaimana dia sama keponakannya, bagaimana dia sama tetangga-tetangganya, ya, sama kawan-kawannya. Insya Allah itu salah satu yang membantu anti untuk mengetahui akhlak dan karakter dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, bismillah izin bertanya Ustaz. Ana disuruh tunggu sama seorang ikhwan namun melalui perantara. Beliau masih sementara sekolah agama di luar daerah Ustaz dan rencananya akan proses setelah beliau pulang dari belajar di luar daerah. Namun sudah ada yang menawarkan ke akhwat itu Ustaz, ada ikhwan satu lagi. Ada yang melamar. Apakah yang harus ana lakukan? Apakah ana harus menerima ikhwan yang datang atau menunggu yang sedang belajar? Sebab ana pun lebih condong ke yang belajar Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini Masya Allah nih akhwat laris nih ya. Masya Allah. Ada banyak yang ngelamar dia. Mudah-mudahan dia wanita yang baik. Maka kalau bicara mana yang lebih harus anti lakukan, anti lihat dua pasangan itu. Mana yang lebih baik. Dari sisi agama dan akhlak. Kalau ternyata lebih baik yang sedang belajar, maka anti sabar menunggu. Karena yang diharapkan adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan terburu-buru menikah, enggak. Maka ngerasa anti cari tahu dulu tentang ikhwan yang melamar ini. Kalau yang itu anti sudah tahu, alhamdulillah. Kalau dilihat ini ternyata ini lebih baik akhlaknya, agamanya juga lebih indah yang ada di diri dia. Maka anti sholat istikharah, minta pilihan sama Allah SWT. Tapi kalau sudah anti lihat kayaknya ikhwan yang sekolah itu lebih baik akhlaknya, bismillah anti tunggu dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika kita sedang ta'aruf, kemudian ikhwan ini baru hijrah, sedangkan orang tuanya belum sunnah, mungkin belum mengenal sunnah. Akhwat ini serak dengan ikhwan. Yang jadi masalah, keluarga akhwatnya tidak ingin berbeda dengan yang bukan sunnah. Sikap akhwat ini harus bagaimana Ustaz? Apakah ini alasan yang syar'i? Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah. Ya, kalau bicara kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang ini alhamdulillah banyak orang-orang yang hijrah. Banyak orang-orang yang mulai belajar agama dan kebanyakan mereka memang anak muda.
yang mungkin orang tuanya masih jauh dari sentuhan-sentuhan agama, apalagi mengenal sunnah, mengenal dakwah yang benar ini. Ada banyak mungkin orang tua yang belum. Gimana nih sekarang? Maka engkau lihat, kalau ternyata tuh ikhwan benar-benar telah hijrah, dan dia adalah sosok laki-laki yang gentleman, sosok laki-laki yang akan menjadi pemimpin, yang dia akan melindungi istrinya, yang dia akan berjuang untuk menegakkan agama Allah ini, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata si ikhwan ini masih baru gitu loh. Kalau engkau menikah sama dia, takut keluargamu ini, nanti engkaunya yang terbawa oleh keluarga si ikhwan tersebut. Jadi memang pertimbangan keluarga itu kadang-kala demi kebaikan putrinya. Maka nanti lihat dulu. Disinilah ketika seorang menunggu, menanti kondisi ikhwan yang baru hijrah. Kalau ternyata dia memang orang-orang yang istiqomah di atas hijrahnya, niat hijrahnya lillahi ta'ala. Dan tentunya nanti bisa dikomunikasikan tatkala sudah menikah, dia akan ada rumah sendiri walaupun ngontrak ya. Karena ditakutkan kalau dia kumpul mungkin tadi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah yang membuat perempuan itu jadi risih ya. Karena kadang-kala keluarga yang belum paham agama ini kadang-kadang jamaah tuh menantu kalau di rumah ada ipar-iparnya pakai kerudung disuruh buka. Engkau ini kan keluarga ini itu. Maka capek dia nantinya kalau seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin nasihat secara umum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz untuk ikhwan dan akhwat yang masih sering atau bermudah-mudahan dalam berkomunikasi, sering telepon ataupun PC. Demikian. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah ya. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan laki-laki dan wanita. Lalu Allah Jalla Jalaluh yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim. Di situ Allah buat aturan-aturan yang dapat menyelamatkan laki-laki dan wanita. Di antara aturan tersebut adalah berbicara tentang menikah. Aturan di sana juga dilarangnya mereka untuk memandang wanita yang bukan mahramnya, diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Perempuan juga seperti itu. Wanita-wanita dilarang untuk berbicara dengan lemah gemulai ya. Ada banyak tuh aturan yang dibuat oleh Allah SWT demi menyelamatkan dua insan ini. Karena dua insan ini memiliki kewajiban untuk memakmurkan bumi Allah SWT dengan ketaatan. Jadi buat para ikhwan ya, ketika engkau ya tergoda nafsumu untuk berbicara dengan wanita, ketahuilah Allah mendengar. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang engkau bicarakan, yang engkau omongkan ada malaikat yang mencatatnya. Kalau memang itu sesuatu yang diperlukan, ya ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai itu menjadi pintu setan untuk menjerumuskanmu kepada kemaksiatan. Kenapa? Allah itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Awal perzinaan itu dimulai dengan mata. Mata. Maka diperintahkan menundukkan pandangan. Setelah kontak semata, biasanya ada pembicaraan. Setelah ada pembicaraan, biasanya ada pertemuan. Sekarang ini bicaranya bisa jadi via WA, ya, via medsos. Setelah itu akan ada pertemuan. Ketika terjadi pertemuan, itu yang ditakutkan. Dan subhanallah ya, ada seorang ikhwan bersama akhwat yang sudah sama-sama hijrah. Cerita ikhwan itu akhirnya dia berzina sama akhwat tersebut. Karena setan itu gak pandang bulu untuk menyesatkan siapapun. Bukan karena kau sudah ngaji setannya kabur. Enggak, dia malah lebih ganas lagi untuk menggodamu. Maka tolong ya, yang udah ngaji itu dikaji juga apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Agar engkau terjaga dari fitnah. Karena yang terpenting buat kita adalah akhir hidup ini. Semoga engkau husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal.